teman-teman, di sini aku ada bahasan nih. Kalian tahu kan sekarang tuh lagi zaman apa ya? Pemerintah itu lagi nerapin PSBB di beberapa wilayah gitu. Apalagi wilayah ibu kota. Nah, di sini tapi banyak orang yang masih pulang kampung nih, padahal kan udah ada ketetapan gitu ya, udah ada PSBB. Jadi warga-warga itu udah lama mudik. Tapi kenapa sih banyak warganya tetap mudik gitu atau pulang kampung? Kalau menurut aku sih ya, karena di tempatnya sekarang kan PSBB tuh berarti kan pembatasan sosial berskala besar. Otomatis kan kayak tempat-tempat perbelanjaan, toko-toko itu kan malah ditutup. Otomatis orang-orang tuh kan nggak punya mata pencaharian gitu. Jadinya gak ada pilihan lain kecuali pulang kampung. Kalau menurut aku kayak gitu sih. Kenapa banyak orang pulang kampung pas lagi PSBB ini? Kalau menurut kalian kayak gimana? Mungkin dari Yohana dulu. Boleh, gimana sih tanggapannya? Kalau aku sih ya hampir sama kayak Alvarel, yang mungkin karena mata pencahariannya nggak ada, tapi jadi pemasukannya tuh nggak ada sehingga jadi pulang kampung. Terus kalau kataku juga sih mungkin karena kurangnya tingkat kesadaran masyarakat di Indonesia sih. Jadi kayak menghiraukan gitu pentingnya PSBB itu apa, jadi kayak merasa bodo amat lah, yang penting pulang kampung terus bisa hidup lagi bersama, kayak hidup biasa lagi lah, nggak kekurangan lah, nggak kekurangan bantuan kayak gitu sih. Oke. Kalau menurut aku ya, kenapa banyak yang masih ingin tetap pada pulang, kayak sih habit kita sih, habit dimana kita tuh bahwa kalau udah ketemu liburan panjang 2 bulan, seminggu, pasti bawaannya pengennya ketemu keluarga ya yang di kampung. Jadi alhasil ya kita akan tetap pulang walaupun udah ada himbauan PSBB kayak gitu dan dilarang lah kayak gitu sih kalau pendapat aku pribadi. Aku setuju sih ya kata Yoyo sama Yohana sama Wahyu. Kayaknya mudik tuh udah jadi budaya buat orang Indonesia. Cukup? Udah itu doang, Rahayu? Oke, jadi Gitu. Tapi teman-teman itu kan asumsi dari masing-masing pribadi ya. Iya. Jadi kan ini kan masih asumsi kita semua nih. Berhubung kita di sini sebagai mahasiswa psikologi ya, kenapa enggak sih kalau kita hubungin sama teori dari psikologi gitu di sini? Coba dong, ada yang mau kasih pendekatan kognitif dulu nggak di sini? Siapa yang mau mulai? Yohana? First maybe. Aku lagi. Oke, kalau dari aku pribadi sih maksudnya itu teori yang decision making, yang overconfidence. Jadi kan decision making itu kan mengambil keputusan. Nah, kalau over confidence-nya tersendiri, artinya itu kepercayaan orang itu lebih tinggi dari yang seharusnya, dimana lebih percaya diri gitu dalam mengambil keputusan mereka sendiri daripada dalam prediksi yang didasarkan pada pengukuran objektif. Jadi orang-orang masyarakat Indonesia itu mengambil keputusannya tuh sesuai kepercayaan dia sendirilah, nggak ngelihat sekitarnya kayak gimana, kayak gitu sih kalau menurut aku. Rahayu? Iya sih, aku juga setuju. Udah, Rahayu itu doang. Ih, belum. Lanjut. Oh, belum, ya udah lanjut, maaf. Lanjut. Lanjut, maaf. Iya sih, aku juga setuju sama Yohana dari yang overconfident in decision. Jadi orang Indonesia tuh, masyarakatnya tuh terlalu percaya gitu kalau misalnya mereka tuh nggak sakit. Kan tujuan dari PSBB tujuan dari pemerintah buat ngasih kebijakan buat jangan mudik tuh kan biar kita nggak nularin virus kayak atau penyakit gitu kan sama keluarga. Nah, tapi si masyarakatnya tuh malah kayak yang mikir gitu kalau mereka tuh nggak sakit, mereka sehat-sehat aja dan nggak akan nularin penyakit, jadi mereka lebih milih buat mudik. Kalau dari aku sih ini termasuk belief bias effect gitu, dimana jadi orang itu percaya kalau
kalau corona ini tuh gak sebahaya yang dikira di media-media, bahkan mungkin apa ya, apa itu namanya, datanya. bukan yang jaring itu apa jadinya, apa sih itu, Jaring. kon apa ya, ya jadi intinya tuh dia itu terlalu percaya pada apa ya, percaya kalau corona tuh gak bahaya gitu, padahal kan apa ya, ini kan bahaya banget gitu. Jadi istilahnya tuh menyepelekan. Bukan yang jaring Mungkin. suka ngomongin apa sih, konspirasi ya, iya, Oh, konspirasi. Oh, Bener, iya kan, bener, konspirasi. Kenapa? iya, Karena konspirasi. itu lebih percaya pengetahuannya daripada prinsip logika. Nah, kalau logikanya nih di berita kan udah banyak gitu. Kalau orang pakai logikanya, otomatis kan, oh ini penyakit itu bahaya banget. Kalau dia ikutin logika kan, dia kan harusnya agak ikut pulang kampung, kasihan si orang di rumahnya yang apa ya, ada di kampung halamannya. Tapi di sini orangnya apa ya? Ini mah apa namanya tadi? Konspirasi. Konspirasi nih. Ini konspirasi. Ini buatan elit global sama Bill Gates. Ya kan orang-orang. Jadi ini bias, menurut aku ini masuk ke belief bias effect. Terus juga masuk ke confirmation bias juga. Jadi apa ya? Orang-orang tuh nyari pembenaran dari penilaiannya. Jadi dia itu nilai kalau misalkan corona ini nggak bahaya. Nah akhirnya dia itu nyari sesuatu yang sesuai sama pembenarannya, kayak misalkan akhirnya dia jadi ikut lihat-lihat konspirasi, ini konspirasi elit global nih, aku nggak percaya ada corona, jadi bodo amat, gue mau pulang kampung lah, mau ketemu keluarga di rumah. Ya menurut aku sih kayak karena dua itu, belief bias effect sama confirmation bias begitu. Kalau dari aku sendiri, aku hampir sama kayak teori Yohana sama Rahayu. Overconfident bias itu kan ngejelasin tentang apa? Memiliki kepercayaan diri pada penilaian atau pada pengalaman masa lalu. Mungkin dia berpikir bahwa virus corona ini tuh hampir sama dengan flu burung yang dulu. Jadi walaupun dengan adanya virus corona ini pun ya mereka juga menganggap ya dulu pas flu burung gue pergi juga tidak masalah gitu, tidak masalah dengan hal tersebut. Akhirnya ya mereka menganggap bahwa ya udahlah, virus sama flu burung juga kayaknya hampir sama, padahal kenyataan berbeda. Sama satu teori lagi, yaitu representativeness bias, dimana representativeness heuristic, di mana kesalahan pengambilan keputusan yang tadi dibilang pada di overconfident biasnya dia itu mengambil dari pengalaman masa lalu, yang akhirnya dia itu salah mengambil keputusan bahwa ya itu nggak benar gitu, bahwa virus tersebut ini ya berbahaya banget kalau misalkan kita udah terkena. Ya mungkin untuk beberapa orang imunnya kebal, tapi kan dia menularkannya lagi ke orang lain. Itu sih kalau dari aku. Mungkin ada yang mau nambahin atau tidak setuju dengan pendapatnya? Setuju sih, kalau aku mah setuju sih. Menurut aku semua pendapat di sini benar ya. Cuman sekarang kalau dari aku sih minta tolong ke kalian nih, apa ya? Kata-kata buat orang-orang yang udah terlanjur pulang kampung nih kayak gimana nih, atau untuk mencegah orang biar gak pulang kampung kayak gimana. Jadi apa ya, minta pendapat kalian atau ya wejangan kalian nih, supaya orang tuh gak pulang kampung, sama yang di pulang kampung tuh supaya tidak kesini ya, karantina mandiri lah, biar gak menyebar ke orang lain. Gimana sih gitu. Kalau dari aku jangannya kalau masih buat tetap hidup nggak usah pulang kampung. Itu sih. Yang lain mungkin? Kalau dari aku, Rahayu coba lanjutin. Macet tadi, lanjut.
Kalau aku sih, kalau buat yang udah pulang kampung nih ya, udah terlanjur pulang nih, kalau bisa diem Terbalik. dulu lah, kan enggak lah, jauh. Kalau misalnya bisa mah diem dulu lah, karantina diri dulu 2 minggu, kan biasanya gitu. Biar kayak kalau misalnya apa ya buat mencegah ada apa-apa gitu, terjadi apa-apa. Kalau misalnya yang belum mudik, mendingan nggak usah lah. Aku mau minta kesadaran diri sendiri aja, biar kayak virusnya tuh nggak kemana-mana gitu. Oke. Gitu sih. Yohana mungkin. Kalau dari aku ya, sebagai insan yang baik gitu kan, pasti kognisinya masih berjalan lancar gitu. Kita kan pakai logika aja pasti udah bisa nyimpulin kalau misalkan tindakan pulang kampung itu bahaya selama masa pandemi ini, dimana banyak orang rentan di sana. Yang menurut aku, kalau udah terlanjur pulang, alangkah baiknya karantina mandiri dulu atau enggak menyerahkan diri ke pihak medis gitu untuk dites apakah dia benar-benar sakit atau tidak. Untuk yang belum pulang kampung ya bersabar aja, sayangi keluarga di rumah, karena kita masih bisa ketemu lewat kayak gini, lewat video conference kan masih bisa ketemu. Gitu aja sih. Kalau aku sih ya, kalau buat yang udah terlanjur pulang kampung sih, ya karantina diri selama 14 hari kan sesuai anjuran pemerintah kan. Soalnya contoh kasusnya tuh ada pokoknya yang di daerah Subang atau di mana gitu ya. Jadi dia tuh pulang dari Jakarta, dia tuh kerja sebagai tukang bangunan gitu kalau nggak salah. Nah dia tuh pulang ke rumahnya gitu yang ada di daerah Subang. Nah setelah dia pulang tuh ternyata dia tuh positif itu COVID-19 gitu kan, jadi ke semuanya juga kan bisa nular kan. Jadi kayak gitu, kalau kata mah kalau misalkan emang udah terlanjur karantina diri selama 14 hari. Kalau untuk yang belum ya jangan pulang kampung lah, maksudnya sayangi keluarga kalian agar tidak menularkan virus tersebut, walaupun misalkan mereka itu nggak merasa kalau terkena virus, tapi tetap aja gitu antisipasi daripada terkena gitu sih. Oke sih. Ya semoga COVID-19 ini bisa cepat selesai, terus kita bisa berkegiatan seperti biasa lagi. Terus buat masyarakat juga taatinlah kebijakan atau peraturan kesehatan yang udah dibuat. Jadi biar nggak COVID-nya biar nggak nyebar lagi gitu, biar nggak sampai meluas. Oke. Sama ini sih, kalau yang pulang kalau ada yang belum pulang kampung, nggak usah dulu lah, tahan untuk tahun depan aja gitu sih.